Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nyai Nur Aziza. Aku dari kelas C dengan NPM B1A025190 dengan nomor absen 44. Di sini aku akan menjelaskan tentang prosesi adat Sunda dan Serawai. Pertama-tama aku akan menjelaskan tahapan akad nikah dari adat Serawai Bengkulu Selatan, di mana tradisi ini berasal dari masyarakat suku Serawai yang memandang pernikahan sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar, bukan hanya pasangan. Yang pertama, ada penyambutan kedatangan rombongan pengantin pria. Di bagian ini, pengantin pria datang bersama keluarga dan tokoh adat dengan membawa hantaran adat dan mahar untuk mempelai wanita. Tetapi di sini rombongan tidak langsung masuk rumah, namun terjadi dialog adat antara wakil keluarga. Rangkaian ini mengandung makna. Yang pertama, untuk mengajarkan sopan santun. Kedua, sebagai simbol bahwa pria datang dengan niat yang baik. Ketiga, sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Dua, serat terimo atau penyerahan adat. Ini tahapan pengesahan secara adat sebelum akad agama. Proses pertama yaitu wakil keluarga pria menyampaikan maksud untuk menikahkan anaknya dengan menggunakan bahasa adat yang penuh kiasan, lalu keluarga wanita menerima secara resmi. Isi ucapan adat biasanya berisi, pertama, permohonan penerimaan pengantin pria, kedua, janji menjaga kehormatan keluarga, ketiga, ada kesepakatan kedua pihak yang bermakna peralihan tanggung jawab sosial, dan di sini pernikahan dianggap sah secara adat sebelum agama. Ketiga, ada pembacaan ayat suci dan nasihat perkawinan, di mana prosesnya itu pembacaan Al-Quran, setelah itu ada khutbah nikah oleh penghulu atau imam, baru terakhir ada nasihat dari tetua adat, di mana isi nasihat tersebut adalah yang pertama, tugas suami sebagai pemimpin, kedua, peran istri sebagai pendamping, dan terakhir, pentingnya musyawarah keluarga yang bermakna menggabungkan hukum agama dan nilai adat. Yang keempat, ada ijab qabul atau inti akad. Dengan proses yang pertama, pengantin pria duduk berhadapan dengan wali. Kedua, mahar diperlihatkan. Ketiga, wali mengucapkan ijab. Keempat, pengantin pria menjawab qabul dengan satu napas. Dan terakhir, saksi menyatakan sah. Ini semua bermakna, pertama ada janji hidup seumur hidup, kedua tanggung jawab spiritual dan sosial dimulai. 5. Tepung tawar atau ritual berkah adat. Yang dilakukan dalam proses ini adalah air bunga dan tepung beras dipercikan ke pengantin dan dilakukan oleh orang tua dan tetua keluarga. Yang keenam, memohon restu dengan sungkem. Di tahap terakhir ini, kedua mempelai mencium tangan orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan dengan meminta doa restu keluarga besar dengan harapan membawa keberkahan dalam rumah tangga. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang tahapan resepsi adat Sunda. Resepsi Sunda menekankan pendidikan simbolik kehidupan rumah tangga melalui ritual yang penuh makna. Yang pertama, ada upacara buka pintu, di mana proses pengantin pria meminta masuk, lalu ada dialog pantun atau simbol tanya jawab yang bermakna suami harus datang dengan tanggung jawab dan kesungguhan. Kedua, ada saweran. Di sini pengantin duduk berdampingan, lalu kedua orang tua menaburkan saweran yang biasanya berupa beras, uang logam, permen atau kunyit, serta diiringi nasihat atau tembang Sunda. 3. Ada nincak endok atau menginjak telur. Di tahap ini, telur yang sudah disiapkan diletakkan di lantai, lalu pengantin pria menginjak telur tersebut, dan pengantin wanita mencuci kaki suaminya dengan air bunga. Makna dari kegiatan ini sebagai bentuk dari awal tanggung jawab suami dan kesetiaan yang didukung istri. Yang keempat, ada melen harupat. Diawali dengan harupat yang dibakar oleh pengantin wanita, lalu dipatahkan oleh pengantin pria dan dipadamkan bersama-sama, yang bermakna api melambangkan emosi yang harus dikendalikan bersama. Kelima, ada huap lingkung. Di tahap ini, orang tua menyuapi kedua mempelai, dan kemudian kedua mempelai tersebut saling menyuapi. Kegiatan ini bermakna sebagai simbol suapan terakhir dari orang tua dan tanda pasangan mulai mandiri. Keenam, ada pabetot bakakak ayam. Proses di mana ayam panggang ditarik bersama oleh kedua mempelai, dan bagian terbesar dipercaya sebagai simbol rezeki. Ketujuh, ada ramatama dan hiburan. Kegiatan ini membuat acara semakin meriah dengan diiringi musik kecapi, suling atau dengung, sesi foto bersama, dan jamuan makan untuk para tamu undangan. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.